Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau BPL, Hanif Faisal Nurofik, melakukan kunjungan kerja ke kota Balikpapan pada Jumat 6 Februari 2026 kemarin dalam rangka pemantauan langsung pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari persoalan sampah hingga perlindungan satwa endemik Pesut Mahakam. Balikpapan menjadi salah satu kota yang masuk kandidat penerima Adipura. Namun Hanif menegaskan penilaian tersebut masih dalam tahap verifikasi lapangan. Dari hasil evaluasi sementara, Kementerian Lingkungan Hidup terhadap 471 kabupaten kota di Indonesia, yang tepatnya di luar Papua, hanya 4 daerah yang berpotensi meraih nilai di atas 75. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Kaltim, Dwi Ardianto. Selamat siang rekan Dwi, silakan dengan laporan selengkapnya. Selamat siang Iraka, selamat siang Tribuners dengan Dwi Ardianto melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPL, Hanif Faisal Nurofik melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan pada Jumat 6 Februari 2026 dalam rangka pemantauan langsung pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari persoalan sampah hingga perlindungan satwa endemik Pesut Mahakam. Balikpapan menjadi salah satu kota yang masuk kandidat penerima Adipura, namun Hanif menegaskan penilaian tersebut masih dalam tahap verifikasi lapangan. Dari hasil evaluasi sementara Kementerian Lingkungan Hidup terhadap 471 kabupaten kota di Indonesia, di luar Papua, hanya 4 daerah yang berpotensi meraih nilai di atas 75. Dari hasil penilaian sementara, ada 4 yang berpotensi, yakni Surabaya, Balikpapan, Bontang, dan Kabupaten Ciamis. Tapi semuanya harus kami cek ulang secara objektif, ujar Hanif. Ia mengungkapkan secara visual, Balikpapan menunjukkan sejumlah capaian, terutama di jalan-jalan utama. Namun kondisi berbeda masih ditemukan di kawasan permukiman dan daerah aliran sungai. Jalan-jalan besar relatif bagus, tapi di pemukiman masih banyak yang harus diperbaiki. Sungai-sungainya juga belum ramah lingkungan, katanya. Hanif bahkan sengaja meninjau lapangan tanpa pengawalan pemerintah kota, agar bisa berdiskusi langsung dengan masyarakat dan melihat kondisi real pengelolaan sampah di lapangan. Menurutnya, temuan lapangan ini berpotensi mengoreksi nilai awal yang telah diberikan oleh tim penilai sebelumnya. Lebih jauh, Hanif menegaskan Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. Dari ratusan kabupaten atau kota yang dinilai, hampir 400 daerah masih masuk kategori kota kotor, sementara kota bersertifikat hanya 29 daerah. Ini menjadi perhatian serius Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga digerakkan Gerakan Nasional Indonesia Asri. Kami di KLH mendukung penuh melalui pengawasan dan evaluasi langsung seperti ini, tegasnya. Selain isu sampah, kunjungan kerja Hanif ke Kalimantan Timur juga difokuskan pada upaya penyelamatan pesut air tawar. Satwa endemik Sungai Mahakam yang populasinya kini hanya tersisa 66 ekor. Dulu jumlahnya 62, sekarang 66. Lahir 7, mati 3. Ini sangat kritis. Pesut air tawar di Indonesia hanya ada di sini. Jadi wajib kita selamatkan, ujarnya. Hanif menyebutkan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke Sungai Mahakam bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah. Salah satu fokusnya adalah aktivitas tongkang batubara yang masih melintas di sungai-sungai yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Ada 2 sungai utama habitat pesut yang seharusnya tidak boleh dilalui tongkang. Ini sudah melanggar aturan KKP dan perhubungan. Jika terbukti, kami tidak segan mengambil langkah hukum, tegasnya. Ia berharap sinergi lintas kementerian dapat menghasilkan langkah konkret untuk memulihkan habitat pesut dan menghentikan aktivitas yang mengancam kelestariannya. Kalau tidak kita jaga sekarang, pesut akan benar-benar punah. Ini tanggung jawab kita bersama, tutup Hanif. Kembali ke studio, Iraka. Terima kasih teman-teman sekalian. Kami maraton ya, mulai dari Ciamis, kemudian Balikpapan. Rencana besok mungkin mengecek kondisi ikan pesut air tawar kita. Dari dulu kunjungan saya 62, sekarang menjadi 66. Memang lahir 7, mati 3. Lahir 3, mati 4. Kemudian besoknya lagi ke Bontang. Setelah Bontang akan balik ke Jakarta. Kedatangan kita tentu tidak kalah penting dengan apa yang diminta Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan permasalahan sampah nasional kita. Jadi selama 1 tahun kami melakukan pemantauan secara detail terkait dengan pengelolaan sampah di nasional kita. Pada bulan Desember kemarin kita evaluasi akhir, kemudian bulan Januari dilakukan review penilaian di seluruh kabupaten kota, ada 514 yang kita nilai, kecuali yang di
Papua. Jadi sehingga kalau dikurangi Papua jumlahnya 471 kabupaten kota. Dari penilaian tersebut, maka untuk sementara ada 3 kota yang nilainya relatif tinggi, 75 ke atas, dan ada potensi untuk mendapatkan predikat Adipura atau kota bersih. Namun kami perlu cek kembali, termasuk di Balikpapan ini. Memang secara visual kami melihat masih banyak yang harus diperbaiki dari pengelolaan sampah di Kota Balikpapan. Jadi besok kami akan ke Bontan untuk melihat yang sama. Sebelumnya kami lihat di Ciamis. Dari 471 kabupaten kota yang kita lakukan penilaian, maka yang berpotensi mendapat nilai tinggi itu ada 4, yaitu Surabaya, Balikpapan, dan Bontang. Jadi Kalimantan Timur ada 2. Kemudian Jawa Timur ada 1, dan Jawa Barat Kabupaten Ciamis. Namun kita perlu verifikasi karena kita tidak mau mendapat komplain di kemudian hari dari penilaian kita yang tidak objektif. Hari ini saya sengaja tidak mau dikawal oleh pemerintah Kota Balikpapan untuk melihat langsung dan berdiskusi dengan para masyarakat langsung dan melihat apa-apa yang perlu diperbaiki dari pengelolaan sampah di Balikpapan. Secara umum jalan-jalan besar bagus, tapi memang di pemukiman-pemukiman masih banyak yang harus diperbaiki. Sungai-sungainya tidak terlalu friendly untuk kita dan seterusnya. Sehingga nanti kami akan lakukan penilaian akhir dari kandidat Adipura ini. Apakah Balikpapan masih bisa mendapat Adipura atau mungkin akan berada di bawahnya, yaitu kota yang bersertifikat. Dari 471 maka potensi Adipuranya ada 4 tadi. Kemudian di bawahnya ada kota bersertifikat itu 29 kabupaten kota. Kemudian di bawah lagi kota kotor, jadi hampir 400-nya kota kotor. Jadi kita benar-benar dalam posisi darurat sampah, sehingga Bapak Presiden menggerakkan yang disebut dengan Gerakan Nasional Indonesia Asri. Dan kita mendukung melalui kegiatan-kegiatan semacam ini. Itu kehadiran kita di hari ini. Besok pagi saya izin meninggalkan Balikpapan, langsung ke Sungai Mahakam untuk melihat langsung gangguan-gangguan terkait dengan habitat pesut. Kita akan gabungan dengan Kementerian KKP, kemudian Kementerian Perhubungan, serta mungkin dari Gubernur dan beberapa instansi untuk merumuskan langkah-langkah penting dalam rangka menjaga habitat pesut, termasuk kemungkinan menghentikan penggunaan sungai-sungai kecil dalam pengangkutan tongkang batubara. Karena data yang masuk di kami ada 2 sungai utama yang menjadi habitat pesut yang kemudian hari ini masih marak dilewati oleh tongkang batubara. Padahal sungai tersebut telah dinyatakan sebagai sungai konservasi oleh Menteri KKP. Kemudian sungai tersebut memiliki lebar yang tidak diperbolehkan dilewati tongkang berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan. Jadi kita besok memastikan itu. Kalau kami akan himbau untuk segera mengakhiri kegiatan dan kami akan melakukan tindakan-tindakan hukum bila mana diperlukan dalam menjaga populasi pesut kita. Ini pesut air tawar di Indonesia hanya itu. Jadi jumlahnya tinggal 66 tadi. Dulu waktu kita tahun 90-an waktu sering belajar di sini masih banyak di tepian Samarinda, hari ini udah nggak ada. Jadi kita wajib selamatkan, kita gabungan, ada tim dari Kementerian Lingkungan Hidup, tim kementerian dari KKP, Perairan dan Kelautan, kemudian tim dari Perhubungan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan habitat satwa pesut. Terus besoknya lagi lihat Bontang apa benar dia nilainya baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.